Sukses buka keunggulan Garuda Muda, Ivar Jenner persembahkan golnya untuk Indonesia. Gelandang Timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner angkat suara usai cetak gol pembuka lawan Turkmenistan. Gelandang milik FC Utrecht tersebut tampil impresif sepanjang babak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Ivar Jenner sukses membuat 2 assist pada laga lawan Taiwan. Pada laga tersebut, Timnas U23 Indonesia menang telak 9-0. Sementara pada laga penentuan lawan Turkmenistan, Ivar Jenner kembali tunjukkan magisnya. Pemain kelahiran Utrecht tersebut sukses membukukan gol pembuka Garuda Muda pada menit ke-40. Golnya dicetak melalui sepakan jarak jauh yang sempat dibelokkan oleh bek lawan. Namun, haluan dari bek Turkmenistan justru mengarah ke gawang sendiri, sehingga membawa Timnas U23 Indonesia unggul 1-0. Pada laga tersebut, Garuda Muda sukses mengantongi kemenangan 2-0. Kemenangan tersebut sekaligus membuat Timnas U23 Indonesia melaju ke putaran final Piala Asia U23 untuk kali pertama. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni turnamen tersebut di Qatar pada 15 April-3 Mei tahun 2023 mendatang. Ivar Jenner pun mengaku senang dengan gol perdananya untuk Timnas U23 Indonesia. "Saya kira tadi adalah pertandingan yang sangat baik," ujar Ivar Jenner pada jumpa pers seusai laga. "Saya berhasil mencetak gol pertama yang membuat kita unggul 1-0, lanjutnya. Meski begitu, ia tetap memuji kualitas lawan yang lebih menyulitkan para pemain Timnas U23 Indonesia." Ivar Jenner puas dengan pencapaian lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. "Saya rasa Turkmenistan adalah lawan yang lebih kuat dibanding Taiwan tapi kita bermain dengan baik," ujar Ivar Jenner. "Dan kami cukup puas dan sekarang kita lolos Piala Asia," ujarnya. Ivar Jenner pun mempersembahkan gol roket semalam untuk seluruh masyarakat Indonesia. "Gol pertama di Timnas dipersembahkan untuk tim, untuk coach, dan untuk negara Indonesia," ujar Ivar Jenner. Ivar Jenner sendiri langsung pulang ke Utrecht untuk agenda bersama klubnya. Jenner sendiri terdaftar di ajang Eredivisie sebagai salah satu pemain andalan FC Utrecht. Penampilannya sendiri bakal ditunggu pada waktu kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bersama Timnas Indonesia Senior. Pada momen ini, Timnas Indonesia Senior bakal berjumpa Brunei Darussalam pada ronde pertama. 2 laga ronde pertama bakal dilangsungkan pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023. Kekhawatiran Sintayong soal kekuatan Timnas U23 Indonesia berkurang di Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia Sintayong telah menunjukkan rasa kekhawatirannya terkait kekuatan skuad Garuda Muda yang bakal berkurang di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia U23 2024 seusai mengalahkan Turkmenistan. Tim asuhan Sintayong itu berhasil menang 2-0 atas Turkmenistan dalam laga penentu grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa tanggal 12 September tahun 2023, itu tim Merah Putih sukses mencetak sejarah. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mencetak sejarah karena Timnas U23 Indonesia untuk pertama lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sebab sejak Piala Asia U23 digelar pertama kali pada tahun 2013 hingga 2021, Indonesia belum pernah main di Piala Asia U23. Untuk itu, ini menjadi kabar baik karena tim Merah Putih bakal tampil di Qatar pada tahun depan. Namun, saat kabar baik datang itu selalu diiringi dengan kabar kurang menyenangkan. Bahkan keraguan juga menghampiri Sintayong terkait kekuatan Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Kekhawatiran menghampiri Sintayong sebab ia belum mengetahui apakah para pemain bisa tampil di Piala Asia U23 nantinya. Apalagi Piala Asia U23 2024 bakal berlangsung pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei mendatang. Ini tidak bertepatan dengan agenda FIFA Matchday, sehingga pemain pun diragukan bakal bisa memperkuat tim Merah Putih. Apalagi pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, hal ini tentu saja tidak mudah. Situasi ini pun membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut merasa khawatir dengan kekuatan Timnas U23 Indonesia.
Saya tidak berani bicara kita cukup bisa bersaing, atau tidak, di Piala Asia nanti, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com. Menurut Shin Tae-yong, situasi tak akan mudah buat timnas U23 Indonesia karena beberapa pemain yang berkarir di luar negeri pasti fokus dengan kegiatan tim. Seperti pemain-pemain andalan timnas U23 Indonesia dari Elkan Bagnot, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan. Situasi ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk Shin Tae-yong. Untuk itu, ia tak bisa berbicara banyak saat ditanya terkait situasi timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024 nantinya. Masalahnya seperti Ivar yang ada di samping saya, dan Rafael atau Pratama Arhan, pemain di luar negeri ya, kata Shin Tae-yong. Apakah bisa dipanggil atau mungkin bisa dilepas oleh klub atau tidak, ucapnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menekankan bahwa apabila ada kepastian terkait pelepasan pemain, ia baru bisa berbicara soal kekuatan timnas Indonesia di Piala Asia nantinya. Namun, apabila belum juga jelas, tentu saja Shin Tae-yong mengaku belum berani berbicara soal Piala Asia U23 nantinya. Bisa tidaknya itu yang sangat penting di April tahun depan, tutur Shin Tae-yong. Bila bisa dipanggil para pemain ini, saya berani dan yakin untuk menantang merebut Piala Asia, ujarnya. Sekedar informasi, timnas U23 Indonesia memang dipastikan lolos ke Piala Asia U23 melalui dukungan banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Dalam skuad Shin Tae-yong itu terdapat 5 pemain yang bermain di luar negeri yakni Elkan Bagnot, Ipswich Town, Ivar Jenner, FC Utrecht, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, dan Pratama Arhan, Tokyo Verdy. Saat Piala Asia U23 berlangsung bakal sulit karena pada April turnamen di luar negeri pun masih berlangsung, sehingga kemungkinan besar para pemain ini tak akan direstui membela timnas Indonesia, sebab klub juga tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional apabila bukan agenda FIFA. Elkan Bagot ungkap perbedaan gaya bermain timnas Indonesia dengan Eropa. Pemain timnas Indonesia U23, Elkan Bagot mengungkapkan rasa antusiasnya untuk kembali membela timnas. Bermain di kualifikasi Piala Asia U23, Elkan Bagot pun memberikan kontribusi pada tim dengan meraih kemenangan 9-0 atas Taiwan pada Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023 lalu. Meski demikian, Elkan mengakui masih butuh penyesuaian dalam bermain di Eropa maupun di Asia. Memang ada perbedaan besar di klub dan di timnas, apalagi saya bertemu dengan banyak orang di sini maka ada perbedaan dibandingkan di Ipswich Town, kata Elkan dari akun YouTube resmi Ipswich Town. Elkan mengakui tak mempermasalahkan perbedaan gaya bermain di klubnya, Ipswich Town dan saat bermain untuk timnas Indonesia. Justru perbedaan itu diakui Elkan sebagai tambahan ilmu dalam bermain sepak bola. Memang ada perbedaan gaya bermain sepak bola, banyak hal yang berbeda dalam bermain apalagi dengan perbedaan pelatih, kata Elkan. Tapi saya pikir ini sebagai tambahan pengetahuan yang bisa membantu permainan saya sendiri, jadi kami harus mengerti apa yang pelatih inginkan dan itu bagus untuk saya, tegas Elkan. Sementara itu, Elkan mengaku tak memiliki masalah dalam adaptasi rekan satu tim maupun cuaca di Indonesia. Bergabung sejak di timnas Indonesia U19, Elkan mengakui masih banyak pemain yang juga bermain di level timnas U23 dan senior. Jadi tak ada masalah dalam beradaptasi dan saya sudah nyaman bersama mereka, saya senang bisa menghabiskan waktu bersama mereka, kata Elkan. Kini Elkan hanya butuh membawa Indonesia mendapatkan hasil imbang dari Turkmenistan di Stadion Manahan, Solo pada Selasa, tanggal 12 September tahun 2023 mendatang. Meski demikian, Elkan enggan meremehkan pertandingan ini dan tetap serius mempersiapkan tim untuk meraih tiket menuju Piala Asia U23. Kualifikasi Piala Asia U23 sangat penting bagi kami karena menjadi jalan kami ke panggung Asia, kata Elkan. Kami tidak memiliki banyak kesempatan di masa lalu, jadi untuk bisa bermain di sana, maka pertandingan ini sangat penting bagi kami, tegas Elkan.